Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan dengan renungan suara gembala hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Engkau yang berkuasa atas kehidupan setiap umat manusia. Hari ini kami berterima kasih karena Tuhan telah memelihara hidup kami dan mencukupkan segala keperluan kami. Izinkan kami untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah ketidaktaatan dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Ia sebenarnya dipilih dan diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Namun ia gagal mempertahankan tahta kerajaannya karena ia tidak mendengarkan perintah Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Jadi yang pertama, ia mengalami kegagalan. Ketidaktaatan itu adalah kegagalan karena Tuhan menghendaki setiap orang taat kepadanya, tunduk kepada perintah Tuhan, mengakui otoritas Tuhan. Kalau kita tidak taat, pasti kita akan mengalami kegagalan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu pekerjaan, keluarga, dan seluruh aktivitas kita. Oleh karena itu, jadikanlah firman Tuhan itu landasan, dasar dari seluruh aktivitas kita, dan kita mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang kedua, Saul mengalami kehancuran. Jadi hidup Saul selanjutnya tidak berharga. Yang awalnya ia dihormati, ia disanjung-sanjung oleh orang Israel, tetapi hadirat Allah undur daripadanya karena ia tidak taat. Bahkan ia pernah sekali waktu pergi mencari perempuan Endor, dan ia percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi ia mengalami kehancuran secara rohani. Dia tidak menikmati hadirat Tuhan, tidak menikmati kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, tentu akhirnya karena ketidaktaatan ini akan berdampak fatal, akan melahirkan kebinasaan. Dan setiap orang itu akan menerima penghakiman dan penghukuman. Oleh karena itu, jagalah hidup kita dengan baik, supaya kita tetap layak di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak taat, kita tidak akan layak masuk dalam kekekalan. Seperti halnya Saul yang sedianya kerajaannya itu akan dikokohkan oleh Tuhan sampai selama-lamanya, tapi karena ia tidak taat sebagai raja, akhirnya tahtanya diserahkan kepada Daud. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dari pelajaran ini? Dengarkanlah perintah Tuhan dengan baik, hormatilah otoritas Tuhan, kemudian taatilah dan lakukanlah perintah Tuhan itu dengan sukacita. Jagalah seluruh sikap hidupmu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jangan semena-mena, hormatilah Tuhan. Ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan, mari kita pelihara dengan baik, kita taati dengan baik, supaya kita berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dengan segenap hatimu, dan jagalah seluruh sikap hidupmu, supaya engkau taat dan tidak mengalami kegagalan. Bapa, kami mengucap syukur atas pengajaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari tokoh Raja Saul dalam Perjanjian Lama. Sesungguhnya ia adalah pribadi yang istimewa yang dipilih, ditetapkan untuk menjadi seorang raja di Israel yang diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Tetapi kecenderungan Saul adalah orang yang tidak taat, yang tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, yang sedianya kerajaannya akan dikokohkan kekal selamanya, tetapi harus berakhir dan tahtanya
diserahkan kepada orang lain yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Daud. Ampunilah kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak taat, kalau selama ini kami tidak dengar-dengaran, kalau selama ini kami tidak memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Kami mau belajar untuk memperhatikan dan taat, supaya berkat yang Tuhan sediakan bagi kami itu bisa kami nikmati. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami dan pimpinlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tunjukkanlah jalan kepada kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa, supaya kami hidup layak, menyukakan hati Tuhan, dan tentunya juga diberkati oleh Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.